Pengertiannya yaitu hadis berdasarkan kuantitasnya, yaitu kuantitas perawi dalam setiap tingkatan sanadnya. Peninjau ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebenaran dan kekuatan hujah dari sebuah hadis. Berdasarkan kuantitas perawi, hadis terbagi menjadi dua kelompok, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir itu dibagi menjadi 4, yaitu 1. Definisi dan syarat hadis mutawatir, jenis-jenis hadis mutawatir, contoh hadis mutawatir, dan kedudukan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu juga dibagi menjadi 2, yang tadi itu ada hadis ahad, itu dibagi juga menjadi 3. Yang satu mendefinisikan dan jenis hadis ahad, yang kedua contoh hadis ahad, dan yang ketiga kedudukan dan implikasi hadis ahad. Baik, saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu hadis berdasarkan kuantitasnya, yaitu dibagi menjadi 2. Hadis dari segi kuantitasnya dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir dan hadis ahad. Adapun syarat dari hadis mutawatir itu dibagi menjadi 4. Hadis mutawatir syaratnya bagi menjadi 4. Yang pertama ada banyaknya perawi. Yang kedua tidak mungkin cerita. Ini dari hadis mutawatir. Syarat mutawatir itu dibagi menjadi 4. Yang pertama banyaknya perawi, yang kedua tidak mungkin cerita, yang ketiga ada keseimbangan, yang keempat tatapan panca indera. Dan ada juga hadis mutawatir itu jenisnya ada 4. Contohnya ini. Nah, ini dari jenis-jenisnya mutawatir. Dari lafzi itu memberikan jelasan yaitu secara lafaz. Dan maknawi itu berbeda lafaz sama lain. Dan amali itu dari perbuatan Nabi. Nah, ini dari contohnya dari hadis mutawatir.
Dan ada juga dari yang kedua itu kan tadi ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Dari hadis ahad itu syaratnya, oh yang hadis ahad itu ada syaratnya, adanya dari jenis-jenisnya, yaitu jenisnya ada 3. Nah, ini dari jenis-jenisnya dari hadis ahad, yaitu ada 3 yang masyhur, aziz dan qorib. Nah, dari masyhur itu mempunyai 2 ciri. Yang pertama, dari hadis masyhur. Nah, ini dari masyhur, jenisnya itu ada 2, dan yang dari aziz itu minimal ada 2. Dan yang qorib itu ada 2 juga. Yang pertama yaitu qorib mutlak dan qorib nasbi. Nah, dari qorib nasbi itu bagi menjadi 3 lagi. Ada dan nasbi. Nah, ini dari jenis-jenisnya ahad, dari jenis-jenis ahad itu ada 3, yaitu masyhur, aziz, qorib. Dan dari masyhur itu jenisnya ada 2, hila dan ghairul hila. Dan dari hadis aziz itu minimal ada 2, entah itu apa, intinya dari penjelasan itu minimal adanya 2. Terus qorib itu ada 2, qorib mutlak dan qorib nasbi. Dan dari qorib nasbi itu dibagi menjadi 3, yaitu bila dan fi robi dan fi safa. Ya, oke. Berbagai contohnya dari macam-macamnya itu tadi kan ada 4, 3. Yang pertama yaitu macam-macamnya. Itu dibagi menjadi 3. Nah, di sini itu tadi dibagi menjadi 5.
hadis sahih itu dibagi menjadi 5. Yang pertama bersambungnya sanad, yang kedua perawi yang memiliki sifat adil, yang ketiga memiliki hafalan yang sempurna, yang keempat tidak janggal, dan yang kelima tidak terdapat cacat. Adapun yang kedua dari macam-macam hadisnya yaitu hadis hasan. Nah, hadis hasan itu tidak jauh perbedaannya dari hadis sahih, yakni itu tidak jauhnya dari bersambungnya sanad, yang memiliki sifat adil, yang memiliki hafalan yang sempurna dan seterusnya. Dan yang ketiga yaitu pembagiannya. Dari hadis pembagian kedua ini itu dibagi menjadi 3, yang tadinya adapun hadis sahih pertama itu dibagi menjadi 2 hadis sahih. Misalnya itu hadis sahih dibagi menjadi 2, yang pertama yaitu li zatihi dan li ghairihi. Nah, ini dari hadis sahih. Dan adapun dari sahih li ghairihi ini menjadi faktor lain. Dan dari faktor lainnya itu yang diriwayatkan menjadi sanad. Ini yang li ghairihi ini menjadi sanad. Terus ada juga dari hasan yang ketiga ini kan tadi yang kedua ini kan sama yang kedua. Terus yang ketiga dari hadis hasan di ghairihi itu adalah hadis dan hadis dhaif itu yang menjadi hasan karena faktor lain adanya riwayat lain. Nah, dan juga yang dari klasifikasi hadis maqbul itu dari sifatnya, maka hadis maqbul terbagi menjadi 2, yakni hadis maqbul yang diterima menjadi hujjah dan dapat pula diamalkan maqbulun bi. Nah, ini dari hadis maqbul. Itu melalui klasifikasinya ada 2. Yang pertama maqbul yang diterima menjadi hujjah. Dan yang kedua yaitu dapat pula diamalkan, seperti contohnya yaitu maqbulun bi. Nah, ini dari hadis maqbul yang dari klasifikasi hadis maqbulnya itu ada 2, maqbul yang diterima menjadi hujjah dan yang kedua dapat pula diamalkan, seperti contohnya maqbulun bi. Dan ada juga dari hadis maqbulun bi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hadis yang kedua
ini dari hadis makbul bi. Nah, hadis makbul itu kan ada dua. Yang pertama kan makbul bi itu yang menjelaskan hadis mukam, hadis muktalib, hadis sajid dan hadis naqis. Makbul. Kan hadis makbul itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu makbul B dan yang kedua yaitu hadis makbul ghairu makbul B. Nah, dari hadis makbul B itu menjelaskan tentang itu ada 4. Yang pertama hadis mukam, dan yang kedua hadis muktalib, dan yang ketiga hadis raji, dan yang terakhir itu hadis naqis. Nah, dari hadis yang kedua hadis makbul ghairu makbul B itu menjelaskan juga ada 4 materi. Yang pertama hadis mutasabih, yang kedua hadis mutawaqaf fihi, dan yang ketiga hadis mahjub, dan yang terakhir itu hadis maskuf. Nah, inilah dari makalah tentang hadis ditinjau dari kualitasnya.